الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن محمد رسول الله أشرف العباد والزهاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد أما بعد jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh tokoh masyarakat, bini sepuh, para bapak hadirin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua pada pagi subuh ini senantiasa bisa hadir secara rutin. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi rutin kita pada subuh ini senantiasa dipenuhi dengan rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kita pada subuh ini berkaitan dengan tafsir surah An-Nisa ayat 43. Sudah ya, 44 sekarang berarti. Kemarin bahas satu ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Alam tara, adakah engkau melihat ilal ladzina utu, kepada orang-orang yang telah diberikan, disampaikan nasiban ay hazzan, bagian minal kitabi, dari alkitab. Wahum, mereka yang dimaksud alladzina utu nasiban minal kitab adalah al yahudu, orang-orang Yahudi. Yashtaruna, telah menjual belikan mereka Yahudi ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah, dengan Islam. Wa yuriduna, dan mereka menginginkan al yahud an tadillus sabil, hendaknya menyesatkan kalian as-sabila, jalan. Takhtiu, salah kalian, at-tariqa, jalan. Litakunu mithlahum, untuk menginginkan kalian seperti mereka. Jadi mereka orang-orang Yahudi menginginkan kita tersesat seperti mereka. Jadi mereka tersesat tapi ngajak-ngajak kita yang sudah mendapatkan hidayah. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Gusti Allah lebih mengetahui bi'a'daikum, dengan musuh-musuh kalian, minkum, di antara kalian, fayukhbirukum, maka diuji, dikhabarkan oleh kepada kalian, bihim, dengan mereka, litajtanibuhum, untuk kalian menjauhi mereka. Wa kafa billahi waliya, dan cukup bagi Allah waliya, sebagai penjaga, ai penolong, hafizan, sebagai penjaga, lakum, bagi kalian, minhum, di antara kalian. Wa kafa billahi nasira, dan cukup bagi Allah sebagai nasira, sebagai penolong, ai mani'an, menolong, mani'an, mencegah Allah, lakum, bagi kalian, min kaidihim, dari upaya makar yang mereka lakukan, atau permusuhan yang mereka lakukan. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada mereka pertolongannya. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima, sebagian dari orang-orang Yahudi, ay qaumun, orang Yahudi, yuharrifuna, mereka telah merancukan atau mengubah, yuhayyiruna, mengubah-ubah mereka, al-kalima, beberapa kalimat, alladzi unzila, dari kitab yang telah diturunkan Allahu, Gusti Allah, fit Taurati, dalam kitab Taurat, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagian yang mereka rancukan adalah, mereka kontaminasikan atau mereka rusak, isinya adalah tentang ciri-cirinya ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada dalam Taurat, padahal ada dalam Zabur, padahal ada dalam Injil. An mawadi'ihi, dari beberapa posisi, allati wada'a 'alaiha, yang telah meletakkan atasnya, allati, wa yaquluna, dan mereka berkata, lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum bi syai'in, jika dia memerintahkan mereka, bi syai'in, dengan sesuatu, sami'na, kami dengar, qaulaka, ucapanmu, wa asaina amroka, dan kami bermaksiat atau membangkang, amroka, perintahmu, wasma' ghaira musma'in, dan dengarkanlah orang yang tidak mendengarkan apa yang diperdengarkan, hal bimakna du'a, ay la sami'ta, engkau tidak mendengarkannya, wa yaquluna, dan mereka berkata lahu kepada Muhammad, ra'ina wa qad naha an khitabihi, kami menolak, wa qad naha, dan sungguh mencegah, an khitabihi, dari ucapan, dari perintah Nabi, biha, dengan ucapan ghairu musma', wa hiya kalimatu subbin balaghtahum, yaitu kalimat penghinaan, kalimat pencacian, makian, balaghtahum, yang disampaikan kepadamu atas mereka. Layyan ay tahrifan, yaitu kerancuan atau kerusakan dalam kitab, bi alsinatihim, dengan ucapan bahasa mereka, wa ta'na fid din, dan mereka membenci, qadhan,
membenci atau memburuk-burukkan fid dini di dalam agama al-Islam, agama Islam. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, dan ketika sesungguhnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, kami taat, badalun wa asaina, sebagai ganti daripada wa asaina, wasma' dan dengarkanlah faqat saja, wangzurna dan lihatlah kami, unzuru ilaina, lihatlah kepada kami, sebagai badal daripada ra'ina, penolakan, lakana khairal lahum, sungguh keberadaannya akan menjadi baik bagi mereka, mimma qaluhu, dari yang mereka katakan, wa aqwam, dan lebih standar atau lebih berkeadilan, ai a'dalu minhu, lebih stabil, minhu dari ucapan sebelumnya. Walakin la'anahumullah, akan tetapi telah melaknat mereka sapa Allahu Gusti Allah, ai ab'aduhum an rahmatihi, telah menjauhkan Allah kepada mereka, an rahmatihi, dari rahmat Allah, bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka, fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak pernah beriman, illa qalila, kecuali sedikit saja, minhum, di antara yang sedikit itu, ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam wa ashabi, dan para sahabatnya. Abdullah bin Salam itu adalah keturunannya keturun pendeta Bukhara, Bakhiro atau Bukhara ya. Pendeta Bukhara itu pendeta yang waktu itu ketika Nabi Muhammad melakukan perdagangan ke Syam, Syria dengan Abu Thalib, yaitu dagang menjualkan barang dagangannya Siti Khadijah. Itu beliau mampir ke dalam sebuah tempat, sebuah pohon, Baitul Lahmi yang sekarang itu. Nah, itu Baitul Lahmi itu setiap nabi itu singgah di situ, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu ciri pertamanya. Abdullah bin Salam tidak ada yang duduk di batu itu kecuali para nabi dan para rasul, kan begitu. Nah, disitulah kemudian pendeta Bukhara, kalau saya ada umur, dia berjanji, kalau saya ada umur maka aku akan beriman kepadamu, gitu maksudnya. Maka kemudian karena keberadaan Nabi itu oleh para penafsir ahli mimpi, kemudian ahli nujum, kemudian para para peramal, itu memang akan datang, itu sebenarnya mereka sudah tahu akan lahir, gitu maksudnya, akan datang, akan diutus seorang rasul dari kalangan Arab, dari kalangan Quraisy, kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu, gitu maksudnya, karena dalam kitab-kitab suci yang mereka pahami dari dulu itu sudah ada, gitu maksudnya. Tapi kemudian itu menjadi yuharrifunal kalim, mereka rusak sendiri, gitu maksudnya, isinya, maknanya, kalimat-kalimatnya itu dirusak, diganti dengan kalimat-kalimat yang lain yang merancukan isinya tentang ciri-cirinya Nabi. Ciri-cirinya Nabi ketika berjalan, begitu maksudnya, ketika naik itu beliau dalam kondisi tegak, begitu. Ketika turun pun sama. Kalau kita kan kalau posisi turun kan bungkuk, kalau Nabi tidak, gitu. Itu ciri-cirinya, ciri-ciri fisik. Dan itu ada semua pada diri Nabi ketika berjalan, ketika duduk, ketika bentuk wajahnya dan sebagainya. Pendeta Bukhara sangat hafal, gitu, dengan ciri-ciri Nabi, karena beliau mempelajari dari Injil langsung, Injil yang belum dirancukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, kemudian ketika mampir di situ dijamulah oleh pendeta Bukhara. Lalu beliau berjanji kepada Abu Thalib pamannya, jaga anak ini kira-kira terhindar dari permusuhan orang-orang Yahudi, karena mereka apabila tahu maka akan membunuh Nabi, kan gitu maksudnya. Nah, disitulah kemudian
pendeta Bukhara menurunkan beberapa keturunan, diantaranya Abdullah bin Salam bin Bukhara, kan begitu. Jadi istilahnya itu Abdullah bin Salam itu salah satu daripada anak cucunya dari pendeta Bukhara, yang mana beliau berjanji kepada anak-anaknya itu untuk apabila ada umur kalian dan mendapati diturunkannya, diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kalian harus beriman kepada mereka. Nah, itu diantaranya keturunan daripada pendeta Bukhara. Ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, aminu, berimanlah kalian, bima nazzalna, dengan sesuatu yang telah kami turunkan, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Kalian kan sudah tahu bahwa Alkitab terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, dan semua ajaran dari kitab-kitab terdahulu ada dalam Al-Qur'an, dan mereka di dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil itu sudah ada tentang Al-Qur'an. Nanti di akhir zaman itu ada kalimat-kalimat yang baik yang disebut dengan Al-Qur'an. Itu sudah ada dalam kitab-kitab suci mereka, dalam mushaf-mushaf mereka. Musaddiqan, hal yang membenarkan, lima ma'akum, dengan sesuatu yang bersama kalian, minat Taurati, yaitu sebelum kalian itu Taurat. Min qabli an natmisa wujuha, sebelum an natmisa wujuha ay namhu ma fiha, sebelum kami menghapusnya, wujuhan, namhuwa menghapus kami, ma fiha, sesuatu yang berada di dalamnya, wujuhan, beberapa pandangan, beberapa arah, minal aini, dari mata, wal anfi, dan hidung, wal hajibi, dan alis. Artinya sebelum kemudian isi daripada kitab Taurat itu terhapus dengan sendirinya, fanaruddaha ala adbariha, maka kami balikkan ia ala adbariha, atas punggungnya atau bagian belakangnya, fanaj'aluha, maka kami jadikan kal aqfa'i lauhan wahida, seperti tulisan-tulisan atau pemberhentian maqalah lauhan wahida, yang menjadi lauh yang satu, yaitu papan tulis yang satu, catatan yang satu. Au nal'anahum ay namsakhuhum kirdatan, atau kami melaknat mereka, ay namsakhuhum, menghapus wajah mereka, kirdatan, menggantikannya menjadi monyet, karena sudah merusak isi daripada kitab-kitab suci, termasuk menolak kebenaran dari datangnya Al-Qur'an. Kama la'anna, sebagaimana kami telah melaknatnya, ay masahna, mengusap kami wajah mereka, ashabas sab minhum, yaitu ashabas sab. Jadi orang-orang Yahudi itu diperintahkan apabila hari Sabtu, kegemaran mereka itu mancing. Nah, nyari ikan. Iya. Nyari ikan. Tapi kebetulan pas hari Sabtu itu dilarang oleh kitab suci mereka, begitu. Tapi memang ujiannya di situ. Ujiannya Allah menakdirkan ketika hari Sabtu itu ikan banyak. Gitu. Ikannya banyak. Nah, Yaumus Sabat itu harinya apa? Hari istirahat. As-Sabat, Sabtu itu artinya apa? Sabatun. Itu hari istirahat. Ya, dalam waja'alna laila subata. Telah kami jadikan malam sebagai hari saat istirahat. Jadi Sabtu itu hari istirahat. Ya, kalau kita misalnya Sabtu libur, ya berarti memang ada dalilnya. Iya, Car Free Day. Tapi nggak pernah keluar aja. Nah, Ashabus Sab itu mereka mencari ikan tetap pada hari
Sabtu karena kebetulan ikannya banyak. Lalu disitulah dalam ayat lain itu kan mereka diubah menjadi kalkir seperti monyet. Nah, ada beberapa penafsiran sih memang. Iya, ntar dikirain saya ngatain monyet. Cuma ada beberapa tafsir. Tafsir pertama menyatakan memang bentuknya seperti monyet. Ada yang menyatakan sikapnya seperti monyet. Karena monyet itu adalah makhluk yang paling hina waktu itu gitu maksudnya. Sekarang mah jadi bahan hiburan. Iya. Wa kana amrullahi qada'uhu, dan keberadaannya itu merupakan perintah Allah untuk tidak keluar pada hari Sabtu maf'ulan, dan memang itu dilakukan. Walamma nazalat aslama Abdullah bin Salam faqila kana wa'ida bi syartin falamma aslama ba'duhum rafa'a wa qila yakunu tamasa wa masakha qabla qiyamis sa'a. Mereka itu diubah wajahnya sebelum hari kiamat terjadi gitu maksudnya. Ada yang menyatakan ba'da qiyamis sa'ah, setelah terjadi hari kiamat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni Allah, ayyusyraka, yang berbuat kemusyrikan, ayil isyraq bihi, dengannya, dengan Allah. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni ma duna dzalika, selain aisiwa dzalik, selain daripada dosa syirik, minadz-dzunubi, dari beberapa dosa. Liman yasha'u, bagi orang-orang yang dikehendaki, al-maghfirata lahu, orang-orang yang mendapatkan ampunan baginya. Bi ayyadkhulahu al-jannata, yaitu gambarannya mereka akan dimasukkan dalam surganya Allah bila azabin, dengan tanpa siksa. Wa man syaa azabahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah azbuhu, maka Allah akan mengazab mereka. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, bidzunubihi, dengan sebab dosa-dosa mereka. Tsumma yudkhiluhul jannah, kemudian setelah dosanya dilebur dengan diazab, dengan disiksa di api neraka, lalu mereka dimasukkan dalam surga. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apabila dia mati dalam keadaan iman, dakhalal jannah, maksudnya dimasukkan dalam surga. Nah, surga di sana ya tergantung daripada keimanannya, kan begitu. Dulunya berbuat jahat, lalu di akhir hayatnya dia husnul khotimah, dia katanya merasakan dulu masuk neraka, mencicipi. Nah, dibersihkan dulu dosanya, setelah habis bersih dibakar, lalu masuk dalam surga. Ya mending masuk surga ya, daripada selamanya kan. Ya naudzubillah gitu. Nah itu semua, mangkana fi qalbihi at-tauhid la ilaha illallah, barang siapa yang ada dalam hatinya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka jangan takut, kan gitu maksudnya. Jangan kemudian orang yang sering tahlil dikatakan itu maksudnya. Jadi justru yang sering mengucapkan la ilaha illallah bil jahri au bis sirri, kan begitu, dengan suara kencang ataupun suara pelan, itu semuanya dakhalal jannah. Kan apa, adz-dzahir yadullu 'alal batin, yang nampak itu menunjukkan yang di dalam. Kalau ucapannya la ilaha illallah, insyaallah hatinya juga la ilaha illallah. Apalagi yang mereka suruh berzikir, kan gitu maksudnya. Jadi kita jangan gampang memvonis orang menjadi kafir karena khawatir gitu. Dalam Sulamut Taufik dikatakan yang mengkafirkan orang Islam itu kita sudah murtad duluan. Maka jangan gampang mengkafirkan orang. Nah, apalagi yang sering istilahnya zikir, baik zikir secara bersama-sama ataupun zikir secara sendiri-sendiri. Karena hadisnya itu sangat ringan. Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang dalam hatinya ada Allah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, maka dia masuk surga.
Maka insya Allah walaupun misalnya kita disiksa dulu ya mungkin nggak apa-apa kali ya. Tapi harapan sih tidak. Tapi kan melihat dosa-dosa kita ngakui ya Allah Engkau maha pengampun, dosa saya banyak kan gitu maksudnya. Ya dengan cara bagaimana supaya saya masuk surga kan gitu. Artinya merendahnya itu kayak Abu Nawas itu merendah yang luar biasa. Ilahi las tulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku kan begitu, aku bukanlah ahli surga, bukan ahli firdaus, bukan penduduknya, saya tidak termasuk mungkin. Tapi apa? Iya, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Akan tetapi aku tidak kuat untuk masuk neraka jahim. Kan begitu. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya malaikat kan bingung, masuk surga apa? Ahli surga juga bukan gitu maksudnya. Tapi saya tidak kuat masuk neraka, kan begitu. Jadi minta ampunan kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita posisinya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Gaya banget itu. Iya, itu digambarkan Pak Haji, itu batu saja, ya batu yang dibakarnya lama, batu kerikil pada zaman Abroha kan itu ya. Itu yang Nabi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW kan begitu. Itu kan digambarkan batu yang kecil-kecil, batu kerikil gitu maksudnya. Kecil bukan kerikil lagi kayaknya. Katanya wakila itu zarros sebesar ya kecil banget gitu maksudnya. Pasir lah gitu. Tapi dibakar sangat lama di neraka gitu maksudnya. Ditimpakan kepada manusia itu dalam surah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus faja'alnahum ka'asfim makul kan begitu. Mereka kami jadikan seperti ka'asfim makul. Seperti apa? Seperti daun kering yang dilalap oleh api. Jadi tubuh kita itu seperti itu posisinya. Itu baru kena dikit saja gitu maksudnya. Itu bukan nerakanya, tapi batu yang dibakar di neraka begitu. Iya, makanya jangan ngomong-ngomong dicipit. Iya. Ya kalau dalam doa ya boleh lah. Dalam doa ya Allah, saya bukan ahli surga, tapi saya bukan termasuk yang kuat di dalam neraka. Artinya kan tidak mau masuk neraka, tapi kami bukan ahli surga. Jadi bagaimana ini posisinya? Ya kami pasrahkan kepada Allah. Minta ampunan. Kan gitu. Nah itu makanya kita kan doa yang paling baik ya diantaranya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam kitab apa tuh Nasuhul Ibad, surga itu tidak seberapa. Yang paling hebat adalah ridho Allah. Begitu. Artinya sampai-sampai dalam satu doa kan begitu, dalam satu maqalah doa siapa tuh? Rabi' al-Adawiyah ya. Iya, beliau itu menyatakan saya beribadah itu bukan karena takut masuk neraka, bukan karena ingin surga, tapi mencari apa? Mencari ridho. Nah itu, ya itu mah pangkatnya orang ya seperti itulah. Kalau kita mah mungkin berharap surga ya wajar karena memang kita kan ya pangkatnya seperti ini kan begitu. Makanya kita lengkap doanya. Tadi Nabi mengajarkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta dilindungi dari kebencianmu dan nerakamu. Terus ya Katanya neraka. Gimana? Nanya apa? Ini enggak. Manusia kan sebelum lahir sudah tertulis. Ya. Nah, itu kan dia sudah ketahuan dia
Ya. Ya, nah, kalau seandainya sudah tercatat begitu, berarti nanti di hisabnya mereka sudah ketahuan juga dia bakalan masuk neraka masuk surga kan gitu. Enggak. Ya, betul. Manusia itu sudah tercatat apakah dia nanti celaka ataupun tidak. Apakah dia minas su'ada termasuk orang yang dunia wa ukhran itu berbahagia atau justru sebaliknya askia, orang yang celaka. Nah, ini di Jawa Timur dia orang rajin ibadah, sholatnya juga bagus ya, sunnahnya juga ngikutin, tetapi di kemudian hari mereka matinya di atas PSK gitu. ya begini. Mati di tengah-tengah PSK itu kan anggapan kita mungkin dia orang buruk, tapi indallah bisa jadi dia orang baik. Dia di PSK lagi mengislamkan, lagi dakwah kan bisa jadi Pak Haji. Gitu. Iya. Ya itu kan itu pandangan kita kan. Jadi yang diminta itu adalah pandangan Allah. Pandangan kita manusia mungkin di tengah dia lagi di tengah-tengah orang yang sedang minum minuman, padahal dia tidak minum. Kan gitu maksudnya, begitu. Ya. Ada kisah dulu kan gitu, ada di zaman Sultan kan, zaman Khalifah Abbasiyah itu salah satunya itu siapa namanya lupa itu, Al Abdul Malik apa siapa itu. Nah, itu beliau itu apabila malam dia mengunjungi tempat gitu hiburan PSK begitu. Kemudian si PSK itu dia kunci dalam kamar, dianya pulang gitu maksudnya begitu. Dia charter satu orang gitu sampai pagi. Gitu. Begitupun setelah itu dia mampir di tempat minuman. Dia ambil beberapa kerat sesuai dengan uangnya gitu maksudnya, beberapa botol uangnya, kemudian dia bawa ke rumah, lalu si araknya itu dibuang di WC gitu maksudnya begitu. Dia tidur di malam kan gitu. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini saya sudah menyelamatkan." Gitu maksudnya. Beberapa botol tidak diminum oleh manusia, dan juga telah menyelamatkan satu orang, satu PSK untuk dia tidak menerima langganan pada malam itu. Seperti itu. Nah iya. Setelah itu kemudian dia mati kan begitu. Mati ternyata oleh masyarakat, dia suka berkunjung di situ, suka. Nah gitu. Nah, ini itu. Dia dalam doanya itu salah satunya, "Ya Allah, saya pengen dimandikan oleh pemimpin kami, sultan kami," kan begitu. Dan dia dikabulkan. Itu nggak ada yang ngurus itu, nggak ada yang ngurus. Kemudian sultan itu melihat ini kok seperti ini gitu maksudnya, nanya ke istrinya, nanya ke siapa-siapa, memang orang buruk lah gitu maksudnya dilihatnya begitu. Lalu dia munajat kepada Allah dan mendapat petunjuk bahwa orang ini orang baik gitu maksudnya, urus seperti biasa gitu maksudnya begitu. Orang lain pada menghindar, beliau ngurus begitu. Dia orang baik, disaksikan, dan dia memang benar suka ke ke tempat-tempat hiburan, tapi mereka justru melakukan hal itu, dan itu dakwah yang bisa dilakukan. Nah itu, maka ya kita itu tadi semampu kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu kebenaran ayat. Maka kita wajib dakwah itu dengan cara kita gitu maksudnya, dengan cara kita. Ya mungkin dengan cara kita menutup hiburan itu karena kita bukan pimpinan, bukan yang megang kebijakan, mungkin kita tidak bisa kan gitu. Maka dengan cara seperti itu. Ya bisa lah gitu. Nah, di sini ayat ini ayat berapa nih? Ayat An-Nisa ayat berapa? 46 ya? 7. Itu menunjukkan kepada kita bahwa dosa syirik itu pada awalnya tidak diampuni gitu. Lalu dalam surah Az-Zumar ayat berapa tuh? 24 atau 25?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah berbuat zalim, telah berbuat kemusyrikan dan sebagainya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini ayat ini memansuh atau menghapus maknanya. Nah, ini maksudnya kita ya. Jadi ayat itu ada yang nasikh, ada yang mansuh. Nah, ini posisinya sebagai nasikh, sebagai penghapus. Penghapus ayat ini diantaranya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ini ayat ini dihapus maknanya, tapi lafalnya masih ada. Nah, ini awas jangan salah. Nanti dalam ilmu nasikh dan mansukh, dalam ilmu ulumul Quran itu dijelaskan ayat yang sudah termansuh, terhapus, itu lafalnya masih tetap ada dan itu masih Al-Quran, wajib kita hargai, gitu maksudnya. Jangan kemudian ini sudah terhapus percuma ini. Nah, ini karena ada yang termasuk qaul ingkarus sunnah, itu yang tidak mempercayainya, itu mempercayai ayat-ayat yang sudah mansuh. Nah, ayat yang nasikh itu tadi yang menghapus, sebagai penghapusnya eraser gitu maksudnya, itu adalah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, itu artinya termasuk syirik jika dia mau bertobat. Kan gitu maksudnya. Jadi kuncinya tobat. Tobat itu kembali. Taba yatubu ay roja'a, kembali ke jalan yang benar, kembali ke kampung halaman, gitu. Kampung halaman kita asalnya adalah Islam, bahwa fitratul Islam, yaitu kesucian Islam. Ya, bertobat. Pertama istighfar, menyesali, kan bertobat itu kan langkah-langkahnya an-nadam. An-nadam itu artinya apa? Menyesali. Kemudian istighfar. Kemudian atbi'is sayyi'atal hasanah, mengikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang mudah-mudahan tamhuha, mudah-mudahan menghapus perbuatan buruk itu. Jadi kita harus mengganti. Dulunya enggak sholat, harus sholat. Itu namanya bertobat itu. Dulunya dia tidak pernah jamaah, sekarang jamaah, termasuk tobat. Jadi tobat itu tingkatannya begitu, Pak. Jadi tidak mesti tobat itu dalam rangka dari perbuatan yang buruk saja kemudian kita berada perbuatan baik, tidak hanya itu. Dulu dia kaya raya tidak mau berkurban, sekarang mau berkurban. Nah, itu termasuk tobat, Pak. Itu langkah-langkah kebaikan. Gitu maksudnya. Lalu istimrarul hasanah, terus-menerus melakukan kebaikan, gitu maksudnya. Jangan berhenti. Nah, itu termasuk tobat. Kayak kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin itu kita dalam rangka tobat. Nah, ini mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini menghapus, mengkifarat daripada dosa-dosa kita terdahulu, dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja. Makanya kan ada bahasa bahwa saya dulu ngeblangsak pada saat muda, nggak jelas, kan gitu maksudnya. Sekarang sudah dewasa, sudah sepuh, sudah tua, rajin ke masjid, rajin ke musola, baik sama orang dan sebagainya. Nah, ini merupakan langkah pertobatan gitu pada hakikatnya. Terus sholat-sholat yang dulu perlu diganti enggak? Kalau kita sempat ya silakan diganti. Kalau misalnya enggak sempat ya kita istighfar senantiasa yang banyak. Maka itu ada tuh dari kalangan thariqah gitu maksudnya. Thariqah wahidah asyamlah itu diantaranya ajarannya itu. Kita tuh makanya habis sholat subuh dia sholat lagi. Sholat subuh lagi gitu maksudnya. Karena khawatir sholat yang dulu dia tidak pernah sholat gitu maksudnya. Berapa tahun itu misalnya gitu. Habis sholat isya dia sholat lagi. Ya dengan niat seperti itu gitu maksudnya. Niat bahwa dia itu
bertobat, mengganti sholat-sholat dulu yang tidak pernah sholat. Nah itu selama masih hidup kan gitu. Karena sholat itu tidak gantinya Pak, tidak bisa difidyah. Beda dengan puasa. Kalau puasa kan ada fidyahnya, kalau sholat nggak ada. Itu saya cari di kitab-kitab fikih nggak ada itu. Sholat diganti dengan fidyah nggak ada. Gitu maksudnya. Walaupun ada sebagian orang yang menyatakan itu bisa diganti zuhur 1 kilo katanya. Lah, kalau diniatkan untuk sedekah sedekah mayit, sedekah jenazah itu boleh diniatkan pahalanya untuk si jenazah. Tapi kalau untuk menggantikan sholat secara fikhiyah saja tidak memenuhi standar, apalagi secara sufiyah atau tasawuf mungkin ya. Artinya selagi kita masih hidup, selagi kita ya segera bertobat. Ya salah satunya ya tadi memperbaiki sikap, memperbaiki sholat. Nah ini mudah-mudahan kita belajar, kita ta'lim pun ada hikmahnya berupa kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.